Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Marsuci dari MAN 1 Jembrana, Bali. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan dari Universitas Negeri Makassar tahun 2023. Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Semuanya sehat ya? Masih semangat untuk belajar? Semangat. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, silahkan Rizwar, kita pimpin doa, baca doa. Mau belajar dulu Mas? Ayo Mas. Oke, semoga dengan doa yang kita panjatkan bersama, pembelajaran hari ini bisa lancar dan memperoleh ilmu yang barokah. Ya, oke, kita lanjutkan. Untuk hari ini sepertinya ada beberapa yang tidak masuk ya. Si Jenny sudah izin ke ibu, dia hari ini tidak bisa masuk karena mengantar saudaranya kontrol ke rumah sakit di Denpasar. Ya, mudah-mudahan untuk pembelajaran yang akan datang, Jenny bisa ikut bergabung dengan kita. Oke anak-anak, selanjutnya di sini ibu akan menampilkan sebuah gambar ya. Nah, kalau kalian melihat gambar ini, apa yang ada di pikiran kalian? Apa yang kalian bisa tangkap atau maknai dari gambar di atas? Silahkan, menurut pendapat kalian, apa aja yang terlintas di pikiran kalian, silahkan dikemukakan. Yang pertama ada gambar apa? Hah? Gambar apa itu? Pemberontak. Masa pemberontak? Gambar suku di Papua. Kemudian yang kedua, ya, orang bermain musik disuka apa kira-kira itu? Angklung. Sunda, suku Sunda, suku mana? Baduy. Kemudian yang di bawah? Nah, kalau kalian melihat itu, apa sih yang terpikir di pikiran kalian? Rizwar? Apanya? Apanya enggak kelihatan? Hah? Oh, slide-nya belum ya? Nah, lebih jelas. Oh ya, biasa ibu gaptek ya. Terima kasih diingatkan Rizwar. Oke. Apa yang melihat gambar itu, apa yang ada di pemikiran kalian, di pemahaman kalian apa? Yang di atas masih tradisional. Yang di bawah sudah modern. Nah, yang di atas sudah masih tradisional, yang di bawah sudah modern. Maknanya apa? Kaitannya dengan perubahan sosial yang kemarin kita sudah bahas di pertemuan yang kemarin. Ada perkembangan teknologi? Menerima hal baru berupa teknologi. Jadi masyarakat menerima hal baru berupa teknologi. Gambar yang di bawah. Kalau gambar yang di atas menunjukkan apa? Kalau tradisional berarti yang keras dia. Masih apa dia? Masih menutup diri. Ya, masih menutup diri, masih belum menerima perubahan.
Masih belum menerima tradisi lama. ya, oke ya. Jadi yang di atas masyarakat masih tradisional, masih menutup diri, berpegang pada tradisi lama. Ya anak-anak, di masyarakat banyak kita temui fenomena-fenomena atau kenyataan-kenyataan di mana bahwa masyarakat di satu sisi dengan mudah menerima pengaruh asing, pengaruh masyarakat lain, masyarakat luar. Di sisi lain, mereka masih menutup diri. Nah, ada yang bisa memberikan contoh. Kelompok masyarakat mana sih yang masih menutup diri terhadap perubahan di Indonesia itu? Suku Baduy Dalam. Oke, suku Baduy Dalam ada di mana? Ayo, suku Baduy Dalam. Di Betawi ya, di Sunda. Suku Baduy Dalam. Terus ada lagi selain suku Baduy Dalam? Suku Polahi di mana, Mila? Di Bengkulu. Jadi gini anak-anak, di Indonesia itu ternyata masih banyak suku-suku bangsa atau kelompok-kelompok masyarakat yang hidup di pedalaman. Mereka sengaja mengisolasikan diri, banyak ya. Sebetulnya ada juga yang nggak sengaja, memang karena kondisinya seperti itu, seperti suku Anak Dalam, suku Siak, itu suku-suku yang masih tradisional, mereka bisa dikatakan suku rimba, hidup di hutan. Kalau suku Baduy Dalam yang seperti Rizka bilang tadi, itu memang dia sengaja membatasi, menutup diri dari pengaruh luar untuk menjaga keaslian budayanya. Nah ini salah satu kebudayaan dari suku Baduy. Paham? Sebaliknya di gambar yang bawah kalian bisa melihat masyarakat sudah maju di sana. Mereka meeting menggunakan teknologi, belajar menggunakan teknologi. Berarti nanti ada dua sisi kaitannya dengan perubahan. Paham ya? Nanti itu yang akan kita pelajari. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Adakah pertanyaan? Harapannya ke depan kalian kan termasuk generasi muda. Jadi kalau generasi muda bisa menerima perubahan, bisa menerima hal-hal yang sifatnya baru. Tetapi ingat, harus selektif. Jangan semua yang baru, yang asing dianggap bagus, diterima-terima saja. Tidak seperti itu. Karena yang baru itu belum tentu positif. Kalau kaitannya dengan yang digambar, silahkan, itu positif. Paham ya? Oke. Nah, anak-anak, kita nanti akan belajar materi tentang lanjutan dari yang kemarin. Kemarin kan kita sudah belajar pengertian perubahan sosial, kemudian faktor-faktor penyebab perubahan sosial. Ada faktor apa saja kemarin? Faktor internal dan eksternal. Yang internal apa saja masih ingat? Pertama, pemberontakan. Oke, yang kedua, penemuan baru. Yang ketiga, pertambahan atau dinamika penduduk. Oke. Kemudian kalau faktor eksternal apa saja kemarin? Ada yang masih ingat? Bencana alam. Oke, atau faktor alam ya. Kemudian yang kedua, peperangan. Yang ketiga, pengaruh budaya asing. Oke, pengaruh kebudayaan asing ya atau kebudayaan luar. Oke. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke materi faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial. Apa saja sih faktor pendorong perubahan sosial? Apa saja sih faktor penghambat perubahan sosial? Nanti kita itu yang akan diskusikan ya. Nah, kemudian tujuan dari pembelajaran hari ini adalah ini. Diharapkan nanti peserta didik dapat menganalisis faktor pendorong dan faktor penghambat perubahan sosial. Jadi kalian nanti tidak hanya hafal, tapi harus paham benar kenapa kok itu ada. Nah, nanti apa dampaknya di masyarakat, menganalisis ya. Paham ya? Oke, lanjut sebelum lanjut ke pembahasan berikutnya, Ibu akan mengadakan pretest ya. Pretest. Dia, minta tolong dibagi dok.
Nanti tulis nama sama kelas di atas ya. Pretestnya dikerjakan dengan serius. Ya, serius. Langsung kerjain, sudah dapat tulis nama, jangan lupa. Kemarin ada yang lupa namanya, jadi ibu harus konfirmasi ulang. Jadi kalian tulis nama dulu, kelas 12 IPS 5. Langsung dikerjakan 5 menit waktunya. Sudah ya. Langsung kerjain ya. Sudah? Belum? Jangan lama-lama ya, 5 menit saja waktunya. Dua menit lagi. Sudah ya? Oke? Sudah selesai. Jadi kalian koreksi seperti kemarin. Ini kuncinya ya. Jujur ya. Yang salah disalahkan, yang benar dibenarkan. 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 1 C, 2 E, 3 A, 4 C, 5 A. Langsung koreksi, salah dicoret. Sudah. Nilainya betul dibagi 5. Kalau betul 1 berarti nilainya 20. Betul 2, 40. Betul 3, 60. Betul 4, 80. Betul 5, 100. Oke, sudah tahu nilainya masing-masing. Silahkan yang sekarang berkumpul yang nilai 60 sampai 100 ke sebelah barat, deret sini. Kemudian yang nilainya 60 ke bawah, 59 ke bawah, ke deret sini. Cepat. Ayo. Sini berarti yang 40 di sini. Hasil pretestnya dikumpul, taruh sini, taruh meja sini. Nah, sini sama. Ayo cepat-cepat waktunya, Dok. Dikumpul. Taruh sini. Sudah, ayo dikumpul semua. Udah kasih nama kan? Oke. Yang 80, 60 sampai 100 ke sini. Kemudian yang Oke, semuanya nilainya 60 ke atas. Mantep dah pretestnya. Berarti pelajaran yang kemarin lumayan masuk ya. Ya, oke, kalau gitu gini aja. Kita bagi kelompok 4 kelompok. Jadi nanti 2 kelompok membahas faktor pendorong, 2 kelompok membahas faktor penghambat. Caranya berarti kalian yang masuk sekarang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13 anak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atau dibagi 2 kelompok saja. Yang nilainya paling rendah berapa tadi? 60. Berarti yang nilainya 80, 100 ke sini, yang 80 ke bawah ke sana. Silakan. Kursi boleh diputar, silahkan. Berhadapan dengan kelompoknya. Jadi satu kelompok. Rizwar dapat nilai berapa? 80. Azril? 80 juga? Oke. Berarti lebih gemuk kelompok yang lebih gemuk kelompok yang ini ya. Ini anggap aja kelompok 1 dan ini kelompok 2 ya.
Sudah? Oke. Coba semuanya ke depan perhatian. Nah, biar kalian lebih semangat, kita menyemangati diri dulu. Ya, oke. Ibu pengen tahu kan konsentrasi apa enggak? Ya, nanti kita nyanyi bareng. Kalau kau suka hati pegang hidung. Tapi semuanya lihat ke ibu. Ya, lihat ke ibu. Oke, lihat ke ibu. 1, ibu pengen lihat siapa yang konsentrasi. Ya. 1, 2, 3. Kalau kau, ayo bareng nyanyi. Kalau kau suka hati pegang hidung. Siapa yang pegang dagu? Siapa yang pegang dahi? Ayo, ada yang pegang dahi, mau lihat. Satu lagi, ya. Konsentrasi ketahuan loh ya. Konsentrasi berarti pikirannya kemana-mana. Ya. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati pegang mata. Oke, ya cukup untuk menyemangati pembelajaran kita hari ini saja. Oke, kita lanjut anak-anak ya. Jadi kalian sudah berkelompok ya. Kelompok 1 ada 1, 2, 3, 4, 8 orang. Kelompok 2 ada sisanya. Jadi gini. Seperti kemarin kan Ibu pernah ngasih pembelajaran yang sebelumnya, Ibu ngasih tugas kan? Ibu suruh kalian membaca, meresum tentang faktor pendorong dan faktor penghambat. Nah, nanti mekanisme diskusinya ya, kalian karena sudah membaca di rumah, sudah mengumpulkan informasi di rumah, kalian nanti langsung padukan apa yang kalian dapat. Kemudian nanti ditulis di LKPD seperti kemarin ya. Kalian diskusi dulu, cari kesepakatan mana kira-kira yang pas, yang tepat, kemudian ditaruh di LKPD. Kelompok 2 juga seperti itu ya. Kemudian nanti setelah selesai di LKPD, kalian presentasi. Boleh nanti 2 orang maju untuk presentasi. Paham ya? Untuk diskusi mungkin Ibu kasih waktu sekitar 20 menit. Ya, ini LKPD-nya, silahkan. Pengisian LKPD kan sudah jelas ya. Kemarin kan sudah pernah ya, jadi sudah jelas. Silahkan. Nih. Oke. Waktunya 20 menit. Sekarang jam 9 kurang 5 menit. Jadi sampai jam 1, 2. Jam 9 lebih 15 ya. Jam 9 lebih 15 lebih sedikit. Ini juga jam 9. Anggap aja jam 9 dah. Jadi sampai jam 9.20. Ya, silakan mulai kerja. Silahkan mulai kerja. Ini hasil pretestnya ya. Dirinci ya, misalnya kalian dapat 1 poin. Poinnya apa? Dirinci di bawahnya. Kaitannya dengan masyarakat bagaimana? Kasih contoh-contoh. Ya. Oh belum ya tadi ya, maaf. Yang kelompok 1 faktor penghambat, yang kelompoknya 2 faktor pendorong. Ya. Tulis temanya berarti faktor penghambat atau penghalang. Kemudian yang kelompok 2 faktor pendorong. Dah, silakan diskusi, boleh berisik, tetapi jangan terlalu ribut. Nulis LKPD-nya rapi ya, Sis. Ini yang nulis LKPD-nya Putri ya. Yang rapi ya, Put, tulisannya. Biar enak bacanya, biar enak bacanya nanti. Ini hasil dari pretestnya.
Buka yang buku yang kemarin Ibu kita pinjam perpus ya, kemudian yang Ibu sudah share sumber belajar dari internet boleh dibuka. Ingat loh, waktunya cuma 20 menit, jangan lama-lama ya. Gimana? Kan bisa ada berapa faktor, jadi satu-satu dibagi, kamu faktor ini kan kemarin sudah cari informasinya kan, jadi diringkas lagi yang faktornya tuangkan di LKPD ya. Misalnya kamu faktor pertama apa, Mila faktor kedua apa, kan sudah pada baca semua. Nah itu dituangkan di LKPD, kemudian kalau ada contoh-contohnya dikasih contoh, pengaruh ke masyarakat apa gitu ya. Kemudian sama kelompok 2 juga sama ya, jadi izin silakan, cepat ya, 5 menit, nggak boleh lebih. Jadi kan sudah pada baca kemarin, sudah pada bikin resume kan. Nah dari itu kembali diringkas kembali. Misalnya kan ada berapa faktor, dibagi per individu. Misalnya Putri dapat apa, kemudian Khoiria dapat apa. Nah nanti dituang di LKPD kan biar lengkap, biar rinci ya. Oke, lanjut. Ya, terus kemudian nanti keterangannya, contoh-contohnya ya. Udah cepet aja, nanti nggak selesai kalau ingat ini penghambat, ini pendorong ya. Yang tidak bawa buku boleh browsing ya di internet. Waalaikumsalam.
sulit mengetahui perkembangan. Kalau sudah ketemu langsung tulis LKPD ya, nanti nggak selesai kalian. Oke, contoh. Iya, contohnya. Contohnya. Perpaduan antar budaya asing atau budaya sendiri. Nah ini punya siapa, nggak ada nama nih? Yang belum tulis nama siapa tadi? Dia. Oh ya ya udah dia, lanjut aja dia. Ini kamu kan? Iya. Ya udah, ada. Astri tadi contekan nggak sama Rizwan ngajarkan pretextnya? Enggak, salahnya beda ya. Oh iya, jawabannya beda. Rizka Bulu Amrina Syahrul Anam Putri Salsabila.
Tinggal 10 menit waktunya. Aman kelompok 1? Aman, ya. Kelompok 2 bagaimana, aman? Aman. Aman, Bu Ikhlas. Aman, Bu, gitu loh. Itu harus dijelaskan loh ya, heterogenitas itu apa, biar temennya nggak bingung. Definisinya di sini. Iya, lanjut. Berarti heterogenis penduduk contohnya faktor pendorongnya ada. Ini itu semua tahu. Dulu contohnya perbedaan contohnya adalah perbedaan identitas agama, kebudayaan, identitas agama, kebudayaan, Ada kan di buku sama di browsingan? Ada, oke. Sampai dipahami ya, jangan hanya poinnya tapi rinciannya juga. Kalau ini maksudnya apa, ini maksudnya apa gitu. apalagi orientasi ke masa depan atau pandangan ke masa depan. Penemuan baru sesuai dengan zaman masa depan. Contohnya penemuan baru sesuai zaman. Sudah Pak. Di dalam contoh penemuan baru yang disesuaikan dengan perkembangan dan tuntunan zaman. Ini itu. Seperti penemuan telepon genggam Ya, kan sesuai zaman. Telepon genggam. Ketidakpuasan. cepat ya, waktunya tinggal 5 menit. 5 menit lagi harus selesai. Oh iya, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang tertentu. Contohnya nih. Ya. Contohnya nanti revolusi Prancis atau revolusi industri. Ya, silakan, boleh. Masyarakat homogen
Agak cepat kerjanya, kan cuma nyalin aja, ya. Ayo semangat cepat, waktunya. Boleh ditambah kalau masih ada, tulis di bawahnya, enggak apa-apa. Keluar dari kotak nggak masalah, atau di sebaliknya. Kalau kotak di LKPD kurang, yang ditambahkan dari bawah boleh di sebaliknya ya. Kalau kerohanian itu kaitannya dengan apa berarti? Kerohanian kaitannya dengan apa sih? Ya, kepercayaan berarti? Bukan. A? Kepercayaan itu kaitannya dengan apa? A? Tuhan berarti? Ideologis itu. Ya, yang ideologis itu seperti itu. Tambahin dah, kalau masih tambahin enggak apa-apa. Lebih lengkap, lebih bagus ya. Sebanyak-banyak dicari lebih lengkap, lebih bagus. Ya. Biar sama-sama paham kalau lengkap kan. Sarul jangan urun nama tok loh, Rul. Nilaimu tak kurangi nanti. Ya, nanti kalau pas diskusi temannya maju ya. Pokoknya ini rangkaiannya dari awal ngerjakan, menulis KPD sama nanti diskusi. Kalau nggak aktif nilainya tak kurangkan. Ibu ada lembar observasi itu siapa yang aktif siapa yang enggak. Kalau kamu udah aktif nilainya berarti nanti kurang. Semuanya dinilai ya. Ada lembar observasinya di Ibu. Yang numpang nama tok nanti nilainya juga numpang nilai. Nah, 2 menit lagi, waktu habis. Sudah? Sudah ya? Oke, waktu habis. Ada 2 kelompok di sini. Siapa dulu yang dengan suka hati, dengan rela hati maju duluan? Kalau enggak kita undi, kita sweet. Gimana? Sweet ya? Oke, kalau Iren semua sweet. Siapa yang kalah yang maju duluan atau yang menang yang maju duluan? Yang kalah. Oke, silakan. Ketuanya siapa? Yang kalah maju, Ibu. Sahrul silakan sama Rizwar berdua. Ayo sweet. Sini, depan sini. Depan sini. Tapi nanti yang kalah maju duluan ya. Ya, oke. Silakan sweet. Teman-temannya jadi saksi.
Siapa yang kalah? Ya. Sarul kalah. Oke, silakan. Berarti yang faktor pendorong dulu. Boleh, siapa wakilnya? 2 orang. Boleh, 2 orang silakan. Yang di belakang nanti mencatat pertanyaan dari kelompok 1. Oke, silakan. Suaranya keras. Ya, agak maju aja sini. Nah. Oke, suaranya yang keras ya. Jangan lembut suaranya, nggak kedengeran nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami sebagai kelompok 2 akan mempresentasikan tentang faktor pendorong perubahan sosial. Di sini ada yang pertama, kontak dengan kebudayaan lain. Hal ini dapat menyebabkan manusia saling berinteraksi dan mampu menghimpun penemuan baru. Contohnya seperti perpaduan antara budaya asing atau budaya sendiri yang menghasilkan penemuan baru. Di Indonesia ada contohnya seperti desain masjid kuno. Itu adalah akulturasi antar kebudayaan Indonesia dengan kebudayaan Hindu yang berasal dari India. Yang kedua, sistem pendidikan formal yang maju. Pendidikan memberikan nilai-nilai tertentu bagi masyarakat yang dapat membuka pikiran dan membebaskan pola pikir ilmiah, rasional, dan objektif. Dengan pola pikir yang maju dan kreativitas yang tinggi, manusia bisa mewujudkan berbagai penemuan baru yang berguna bagi masyarakat. Contohnya seperti mempelajari hal-hal baru yang bersifat modern. 3. Sikap menghargai hasil karya orang lain. Penghargaan terhadap hasil karya orang lain akan mendorong seseorang untuk berkarya lebih banyak lagi, sehingga masyarakat akan terpacu untuk menghasilkan karya-karya lain. Contohnya seperti memberikan semangat, penghargaan, dan dorongan agar terus berkarya. Oke. Yang keempat, toleransi terhadap perbuatan yang menyimpang. Penyimpangan sosial sejauh tidak melanggar hukum atau tindak pidana dapat merupakan cikal bakal terjadinya perubahan sosial budaya. Karena itu, toleransi dapat diberikan agar semakin tercipta hal-hal baru yang kreatif dan positif. Contoh dari penyimpangan bersifat positif tersebut adalah estimasi wanita, di mana dengan perkembangan zaman, seorang wanita dapat memiliki karir sendiri dan tidak perlu mengandalkan orang lain. Sebagaimana seorang wanita dulu yang pola pikir selalu kayak wanita itu pasti bekerja di dapur, mengurus suami. Dengan adanya perkembangan zaman, maka stigma itu bisa dipatahkan dengan wanita bisa mempunyai karir sendiri. Iya, oke. Lanjut. Yang kelima yaitu sistem pelapisan sosial terbuka masyarakat. Sistem ini memungkinkan adanya gerakan sosial vertikal atau horizontal yang lebih luas pada anggota masyarakat. Masyarakat tidak lagi mempermasalahkan status sosialnya dalam menjalin hubungan yang sesama. Hal ini membuka kesempatan kepada para individu untuk mengembangkan kemampuan dirinya. Contohnya seperti karyawan yang mendapat promosi sebagai manajer dengan hasil ketekunan dan kerajinan. Yang keenam yaitu heterogenitas penduduk. Heterogenitas penduduk mempunyai latar belakang budaya, ras, dan ideologi yang berbeda. Hal ini dapat menyebabkan pertentangan yang dapat menimbulkan keguncangan sosial. Keadaan tersebut merupakan pendorong terjadinya perubahan-perubahan baru dalam masyarakat untuk mencapai keselarasan. Contohnya sebagai perbedaan identitas agama, kebudayaan, dan kekhasan kuliner. Sebagai contoh di sini seperti masyarakat di Bali yang beraneka ragam agama, tapi mereka bisa saling toleransi. Yang ketujuh yaitu orientasi ke masa depan. Pemikiran yang selalu berorientasi ke masa depan akan membuat masyarakat selalu berpikir maju dan mendorong terciptanya penemuan-penemuan baru yang disesuaikan dengan perkembangan dan tuntunan zaman. Contohnya seperti penemuan telepon genggam, yang dari dulu kita mengirim pesan dengan surat. Dengan perkembangan zaman kita bisa melihat bahwa teknologi komunikasi telah berkembang dari yang telepon genggam merek
yang sangat-sangat Jadul? kuno, ya seperti Nokia sekarang sudah beraneka ragam seperti iPhone, Oppo dan lainnya. Yang kedelapan, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang tertentu. Ketidakpuasan yang berlangsung lama dapat menimbulkan reaksi berupa pertentangan dan revolusi untuk mengubahnya. Contohnya seperti revolusi Prancis, yaitu pemberontakan yang dilakukan oleh kaum buruh kepada kaum bangsawan karena mereka tidak setuju akan pemerintahan tersebut. Iya, oke. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Oke, ada pertanyaan, silakan dua pertanyaan. Isma, satu, silakan. Satu Isma, satu lagi. Satu lagi selain Isma Mila, oke. Yang di belakang dicatat, jangan lupa ya. Oke, Isma silakan dok. Apakah menurut kalian faktor yang tadi disebutkan sebagai pendorong perubahan sosial suatu saat bisa menjadi faktor penghambat seperti menghargai karya orang lain yang justru bisa membuat orang itu malas untuk meningkatkan kreativitasnya lagi sehingga menghambat terjadinya perubahan? Mungkin kalau dikatakan dengan kondisi sekarang, mungkin orang-orang yang sudah tenar, mungkin ya sudah mencapai puncak. Nah itu mungkin bisa nggak itu nanti menjadi penghambat mungkin bagi dia sendiri atau bagi yang lain gitu ya. Jadi seperti itu mungkin maksudnya ya, pertanyaan Isma. Kemudian dari Mila. Selain yang disebutkan tadi, salah satu faktor pendorong perubahan sosial berawal dari proses reorganisasi. Kapankah proses reorganisasi diperlukan dalam suatu lembaga sosial? Nah. Ulangi Mil, kamu jangan cepet-cepet kalau ngomong. dengarkan Sarul, dengarkan Anu Putri sama Rizka. Yuk. Kapankah reorganisasi diperlukan dalam suatu lembaga sosial? Ya, tadi kan kelompok 2 mengatakan bahwa reorganisasi itu bisa mendorong perubahan terjadinya. Nah, itu kapan? Itu pertanyaan seperti itu, Mil ya. Oke, silahkan. Boleh Risma. Isma diulang mah. Yang di ban Bapak nggak? Boleh dicatat sana dok. Nanti kalau misalnya dapat Mas Loma. kamu bisa nyari, boleh bawa HP dicari-cari anunya jawabannya, silakan. Sudah, cepat dicari jawabannya untuk kelompok 2. Pertanyaan dari kelompok 1. 2 menit cari jawaban. Silahkan. Rizka boleh browsing, boleh itu. Cepat ya, waktunya cuma 2 menit. Habis nanti waktunya. Bisa di logika ya dengan pemikiran. Kalau misalnya di itu enggak ada. Berarti pertanyaan Isma tadi pertanyaan prediksi ke depan ya, bisa seperti itu. Silahkan. Jangan lama-lama, waktu berjalan. Ayo, Rizka udah ketemu dok. Sarul. Putri, Rizka atau Syahrul atau yang di depan boleh, silahkan kalau mau menjawab biar cepat diskusinya. Kita cari intinya.
Oke, boleh nanti yang di belakang biar menambahkan. Lama nanti kalau nunggu. Silakan. Silakan. Siapa? Rizka? Putri? Ya, silakan Put. Berdiri Put. Yang keras suaranya, Dok. Dengarkan kelompok 1, dengarkan. Akan menjawab pertanyaan dari Mila. Mila. Yaitu, kapankah reorganisasi diperlukan dalam satu lembaga sosial? Jawabannya, proses reorganisasi terjadi karena masyarakat sebelumnya mengalami disorganisasi, yaitu mundurnya norma-norma dan nilai-nilai kemasyarakatan. Misalnya, antar kelompok masyarakat dengan kebudayaan yang berada saling bertentangan sehingga merugikan anggota kelompok. Kapan berarti? Setelah terjadi? Iya. Iya, disorganisasi itu apa sih? Yaitu mundurnya norma-norma dan nilai-nilai kemasyarakatan. Iya, jadi melemahnya norma. Jadi norma di masyarakat mungkin sudah berkurang daya ikatnya, sudah berkurang daya untuk mengontrol masyarakat itu sudah berkurang, sehingga perlu reorganisasi. Dengan cara apa? Pengorganisasian kembali, mungkin bisa membentuk norma-norma baru. Paham ya Mila? Oke, lanjut pertanyaan yang dari Isma. Ya, boleh silakan, tidak apa-apa, Dok. Untuk menjawab pertanyaan dari Isma, apakah menghargai karya orang lain sewaktu-waktu dapat menjadi penghambat perubahan sosial? Menurut saya itu bisa sedikit menjadi penghambat jika Kok sedikit? Bisa apa enggak gitu aja? Bisa, oke. bisa menjadi penghambat jika kita terlalu mengataskan atau memprioritaskan hasil karya tersebut. Jadi nanti yang punya karya kayak merasa bangga, atau kita misalnya kayak udah banyak juga hasil karya-karya yang lain, jadi nggak usah deh buat, ngapain juga masih udah ada nama kayak gitu. Oke. Yang di belakang barangkali menambahkan, Rizka? Silakan. Enggak. Ya, Sarul? Enggak ada menambahkan. Terus nilainya apa Ibu kasih nilai kalian? Nah, boleh ditambahkan tadi pendapat dari Ria tadi. Kalau Ria kan bilangnya kalau sudah banyak karyanya, jadi bisa menurut Ria. Jadi kalau sudah banyak karyanya kan nanti kedepannya mungkin sudah mencapai puncak sukses, sudah merasa itu, jadi nggak usah ada berkarya lagi. Ada lagi barangkali di belakang menambahkan. Ria, barangkali menambah enggak? Iya di belakang. Apa Rul? Menurut Sarul aja, menurut Sarul pribadi, bisa nggak faktor kalau enggak ya bilang aja enggak, sudah selesai. Kan kemarin sudah Ibu bilang masyarakat itu kan dinamis ya, dia selalu berubah, berarti perubahan ke depan kita enggak tahu seperti apa. Nah menurut Sarul gimana? Bisa enggak faktor-faktor pendorong nanti menjadi penghambat? Kan banyak tadi. Bisa. Rizka yang mana? Seperti apa misalnya? Kurangnya hubungan interaksi dengan masyarakat. Oke, boleh. Jadi kalau ada mungkin kelompok-kelompok masyarakat yang mungkin merasa sudah itu kemudian menutup diri, nggak mau sudah mencapai puncak tadi, jadi dia tidak mau mungkin berinteraksi dengan masyarakat lain. Ya, oke. Ada lagi pendapat dari kelompok 2 yang menguatkan jawaban untuk kelompok 1? Cukup? Cukup. Oke, berarti Syahrul numpang nama ini nilainya. Oke, kalau cukup silakan kelompok 2 ditutup diskusinya karena waktunya juga terbatas. Silakan. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan sekarang kelompok 2. Siapa yang maju? Siska sama Amrina. Oke. Yang keras suaranya ya. Agak maju aja, Dok. Dah.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini sebagai perwakilan dari kelompok 1, kami di sini akan mempresentasikan atau menjelaskan hasil dari diskusi kami mengenai faktor penghambat perubahan tersebut. Yang pertama, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Masyarakat yang kurang berinteraksi dengan masyarakat lain sulit mengetahui perkembangan yang terjadi pada masyarakat luar. Contohnya pada suku Polahi, Gorontalo mengalami ketertinggalan dari segi iptek. Orang-orang suku Polahi sangat jarang berinteraksi dengan orang-orang Gorontalo lainnya. Suku Polahi ini mengalami ketertinggalan dan sampai sekarang mereka tidak mengenal Tulisan siapa itu? hal ini menjadi penghambat terjadinya perubahan sosial. Yang kedua, adanya pendidikan yang tertinggal. Terjadi pada daerah terpencil yang kurang mendapat perhatian dari pemerintah dalam segi pendidikan, sehingga menjadi penghambat dalam penerimaan perubahan baru dan tidak adanya fasilitas yang mendukung. Dalam faktor ini, pemerintahan atau mereka kurangnya guru dan juga tidak memiliki fasilitas yang mendukung di dalam proses mengajar-mengajar. Dari kasus tersebut, bagaimana mereka bisa mengalami perubahan apabila pendidikan mereka masih tertinggal? 3. Adat atau kebiasaan. Adanya kebiasaan orang-orang desa memotong padi menggunakan celurit. Dengan adanya kebiasaan tersebut tentu sulit diubah meskipun adanya penemuan-penemuan baru yang contohnya seperti Saru nanti harus tanya, nggak tanya nggak ada nilai. Azril juga jawab. 4. Hambatan ideologis. Apabila masyarakat di suatu tempat percaya bahwa sebelum mereka melakukan pembangunan atau proyek, contohnya jembatan, mereka akan melakukan ritual-ritual terlebih dahulu. Hal ini dipercaya jika mereka melakukan hal tersebut, mereka akan selamat. 5. Masyarakat homogen. Agak keras bisa Amrina. Masyarakat yang memiliki kesamaan suku, ras, dan kebudayaan. Masyarakat homogen tentunya akan sering berinteraksi dengan sesama mereka saja. Dan hal tersebut menyebabkan mereka tidak mengenal pendidikan dan tidak memiliki wawasan terhadap perbedaan suku, ras, dan kebudayaan masyarakat homogen. Pada akhirnya mereka akan menganggap suku mereka yang paling baik sehingga mereka sulit menerima perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam masyarakat lain. Oke, sudah? Sekian dari hasil kami, apa ada yang ditanyakan? Silakan. Dari kelompok 1 presentasinya sudah, kelompok 2 ada pertanyaan. Oke, ada pertanyaan dari kelompok 2, silakan. Yang merasa belum menjawab, belum bertanya, silakan. Ada? Ada. Waktunya cepat. Harusnya tadi pas mereka presentasi kamu tulis pertanyaannya. Ayo, Putri ada? Ada Put? Apa Ria? Daripada bisik-bisik langsung aja tanya. Waktu cepat. Putri boleh, silakan Put. Dengarkan, ada kelompok 1 yang di belakang nyatet, Pertanyaan dari Putri ya Put. Mengapa kurangnya hubungan dari masyarakat lain? Mengapa kurangnya hubungan dengan masyarakat lain Dapat menjadi faktor penghambat. Perubahan sosial.
Lanjut nomor 2 ada lagi? Duduk aja kalau bertanya. Biarin dah. Nanti anget ya kalau di itu. Pertanyaan dari Sarul, dicatat, Dok. Ayo, Rul. Ketertinggalan ilmu pengetahuan dapat mengakibatkan pandangan miring atau stigma adanya kelompok masyarakat yang enggan berubah. Ketertinggalan ilmu pengetahuan dapat mengakibatkan pandangan miring atau stigma adanya kelompok masyarakat yang enggan berubah. Cara mengatasi stigma tersebut adalah Sudah? Paham? Ibu nggak ngerti pertanyaan Sarul apa loh? Ulangi, Rul. gini, cara mengatasi stigma Temenmu tuh baik-baik tuh biar kamu dapat nilai tuh. adanya pandangan miring, adanya kelompok masyarakat yang enggan berubah. Terus? Paham Isma? Nah, adanya masyarakat Bagaimana cara mengatasi stigma tersebut? stigma enggan berubah itu berarti. Ya, oke, paham ya? Oke, silakan. Sekarang kelompok 1 dicari jawabannya 2 menit. Silakan. Stigma masyarakat enggan berubah itu berarti kan? Mengatasinya bagaimana? Menurut kelompok kalian, boleh pendapat individu atau kalau individu punya silakan, atau kelompok seperti apa? Jawab deh. Berbalik diri deh. Banyak, boleh, itu boleh. Mungkin karena dari segi kamu bacanya kayak anak SD Rul, soalnya Rul. Ketertinggalan ilmu pengetahuan dapat mengakibatkan kamu tuh. Ketertinggalan ilmu pengetahuan dapat mengakibatkan pandangan miring atau stigma adanya kelompok masyarakat yang enggan berubah. Terus cara mengatasi stigma tersebut. Bagaimana cara mengatasi stigma tersebut? Sudah, Sarul tadi? Kelompok 1 sudah? Ya, diskusi dulu, cepat, jangan lama-lama. Sama aja, kalau stigma berubah otomatis masyarakatnya berubah dia. Stigma itu kan pandangan kan. Kalau pandangan suatu masyarakat berubah, pasti nanti akan diikuti oleh sikap atau perilaku. Nah, silakan jawab siapa, Rismar? Nah, Rismar dapat nilai nih. Baik,
saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Kelompok 2, kamu kelompok 1. Hadap sana, yang nanya di sana. War, hadap sana. Kelompok 2 dari Putri, yaitu mengapa kurangnya hubungan dengan masyarakat lain dapat menjadi faktor penghambat perubahan. Itu karena masyarakat terpencil banyak mengalami ketertinggalan baik dari politik, bidang sosial, dan lain-lain. Pertanyaannya tadi apa? Mengapa kurangnya interaksi dengan masyarakat lain menjadi Penghambat. Terus jawabannya? Karena masyarakat ketinggalan. Karena masyarakat terpencil itu banyak ketertinggalan dari bidang sosial. Oh, mengapa kurangnya hubungan ya? Oh ya, oke lanjut. Selain itu apa? Selain kurangnya hubungan, bisa ditambahkan. Silakan. Kalau masyarakat terpencil otomatis apa? Selain dia tertinggal, apa lagi? Ayo waktu. Tinggal 15 menit waktunya, tadi terlambat masuk soalnya. Tadi kan Putri nanya kenapa masyarakat yang kurang hubungan ya dengan masyarakat lain susah berubah. Rizwan jawab karena dia asumsi Rizwan masyarakat kurang hubungan itu masyarakat terpencil. Nah karena masih tertinggal. Nah kalian bisa jawabkan. Apalagi yang diambil contoh masyarakat terpencil kan banyak banget. Ya Allah. Ini kurangnya juga. Ayo cepat waktunya. Bisa jawab ya Bu ya? Ya. Kurangnya hubungan Sana loh, yang bertanya di sana, kurangnya hubungan dengan masyarakat juga mengakibatkan suatu masyarakat menjadi terasing dari pergaulan hidup dengan masyarakat lainnya. Akibatnya mereka tidak mengetahui kemajuan dan perkembangan yang terjadi pada masyarakat lain. Gimana Bud? Bisa Bud? Ya kalau Ibu tambahkan ya, kalau masyarakat terpencil otomatis mereka akan kurang dalam hal masyarakat terpencil tradisional itu pasti pendidikannya kurang. Otomatis kalau orang pendidikannya kurang susah menerima perubahan. Ya, menutup diri dia, merasa dirinya sudah paham ya? Oke, pertanyaan nomor 2. Silakan. Cepat waktunya, Dok. Saya akan menjawab pertanyaan dari Syahrul. Pertanyaannya, ketertinggalan ilmu pengetahuan dapat mengakibatkan pandangan miring atau stigma adanya kelompok masyarakat lupa. Bagaimana cara mengatasi stigma tersebut? Karena masalahnya adalah kurangnya pendidikan, sehingga yang dibenahi adalah kualitas dari pendidikan itu sendiri. Bisa dengan cara mensosialisasikan mengenai perubahan tersebut agar masyarakat awam bahwa tidak semua perubahan itu bersifat negatif dan juga diperlukan bagi masyarakat itu sendiri. Oke, Sarul, paham. Jadi kelompok 1 mengambilnya dari pendidikan. Dari segi pendidikan, kenapa tadi stigma yang enggak berubah ya? Apa tadi stigmanya tadi? Yang masyarakat yang nggak mau berubah kan? Nah, itu kenapa ya? Sebetulnya anak-anak perubahan sosial ini intinya di apa? Di pendidikan dan pengetahuan. Semakin bertambah, semakin tinggi pendidikan dan pengetahuan satu masyarakat, dia akan lebih mudah menerima suatu perubahan. Kalau orang nggak berpendidikan seperti kata dalam tempurung kan, pengetahuannya ya itu saja, nggak mau berubah dia. Gampangnya seperti itu. Paham? Oke. Cukup untuk kelompok 1, silakan ditutup dulu. Sekian presentasi dari kami.
Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga materi yang dapat kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Oke. Oke, kita semangat-semangat dulu. Kalau kau suka hati pegang hidung. Hidung. Kalau kau suka hati pegang mata. Mata. Oh, udah. Berarti konsentrasi semua. Oke, anak-anak. Diskusi kita lumayan bagus, cukup bagus ya. Materinya nanti setiap kelompok seperti kemarin harus punya catatan masing-masing ya. Nanti saling tukar catatan antara kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi yang di LKPD disalin nanti di buku catatan. Ya, yang pertanyaan tadi. Kemudian untuk LKPD-nya sudah disalin belum? Kalau sudah disalin dikumpul, kalau belum silakan disalin dulu. Oke. Kemudian kita tadi sudah membahas tentang faktor pendorong dan faktor penghambat. Dari sekian banyak hal tadi bisa kita simpulkan bahwa faktor pendorong tadi ada berapa dari kelompok 2? Faktor pendorongnya ada berapa tadi? Ada 8. Coba dibacakan lagi apa saja? Yang pertama adanya kontak dengan gaya lain. Kedua, sistem pendidikan formal yang maju. Ketiga, bersikap menghargai hasil karya orang lain. Ya. Keempat, toleransi terhadap perbuatan yang menyimpang. Ya. Kelima, sistem pelapisan sosial terbuka masyarakat. Yang keenam, heterogenitas penduduk. Yang ketujuh, orientasi ke masa depan. Yang kedelapan, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang tertentu. Oke, yang faktor penghambat silakan. Kelompok 1 dibacakan. Itu yang pertama adalah kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Yang kedua adalah pendidikan yang tertinggal. Yang ketiga adat atau kebiasaan. Yang keempat hambatan ideologis dan yang terakhir adalah masyarakat homogen. Oke, jadi sudah masing-masing berpendapat tadi ya. Oke, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Alhamdulillah ya, bersemangat walaupun teman kalian ada beberapa yang nggak datang ya. Oke, mudah-mudahan di kedepannya lebih bagus lagi untuk materi yang ini. Nah, ini ada post test, tadi kan pretest. Sekarang kita post test, waktu 5 menit Ibu bagikan soalnya, silahkan dikerjakan. Kerja sendiri-sendiri, nggak usah lirak-lirik tetangga, nggak usah contak-contak punya tetangga ya. Ini untuk setelah kalian belajar mudah-mudahan nilainya 100 semua. 5-6 menit ya, waktunya soalnya agak panjang, soalnya kalian perlu ya, kasih nama jangan lupa, nama kelas. Nama kelas jangan lupa. Soal posteh ya. 12 IPS 5. Jangan lupa, sama saya kelasnya sendiri lupa. Dah, langsung. Kamu udah naik kelas 12, Lul. Lima menit, jam 10 pas selesai.
Yang sudah selesai boleh dikumpul taruh sini. Nanti ibu yang koreksi saja. Dia sudah taruh sini, Dok. Soal 5 kecil, kalian 2 menit aja selesai sebetulnya. Sini, taruh sini. Takut kenapa? Tidak apa-apa. Ya sudah, silakan kumpul di depan sini, nanti ibu yang koreksi. Untuk nilai post test diumumkan nanti pertemuan yang akan datang ya. Jadi setiap perkali pertemuan mungkin ibu ngadakan nggak pasti ya. Kadang mendadak pretest, nanti ada post test kadang. Oke, silakan dikumpul yang sudah selesai, nggak usah ngobrol dengan tetangga. Hitung kancing. LKPD-nya sudah, Dev? Sudah, sini sekalian dikumpul. Sudah, sini. Ayo, kelompok 2 udah selesai? Sini. Oh ini. Nih, udah Bu. Ayo, sudah? LKPD-nya sekalian, Ria. LKPD-nya sekalian. Ya. Ayo cepat, Dok. Sudah semua? Oke anak-anak, pembelajaran sudah berlangsung cukup bagus ya. Kalian bersemangat dalam belajar. Mudah-mudahan di pembelajaran yang akan datang lebih baik lagi. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dah.